pertanyaan pertama, dakwah di gereja gimana? Ini kembali kepada hukum fikih. Boleh gak kita masuk gereja? Sebelum kita ngomong kita boleh gak masuk gereja, tanya, dia boleh gak masuk masjid kita? Hah? Biar ente tahu ya, dalam hukum itu disebut bahwasanya orang non muslim mau masuk masjid itu dibolehkan atas izin dari seorang muslim, sekalipun izin hanya dari seorang muslim. Nggak harus dari ketua masjid, nggak harus dari, hanya ada yang menjamin satu orang, siapapun dari seorang muslim ada jaminan, nggak dilarang. Dan inilah yang dahulu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir dari Mekah datang ketemu Nabi di masjid. Waktu mereka datang ke Madinah, datang ketemu Nabi di masjid. Bahkan lebih dari itu, rombongan dari Nasara ya datang menghadap kepada Rasulullah SAW, disambut oleh Nabi Muhammad di masjid. Dan di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya masuk waktu sholatnya mereka diizinkan oleh Rasulullah untuk sholat ya di pojokan masjid. Baik, jelas? Baik. Nah sekarang sebaliknya, kita masuk ke rumah peribadatan mereka, boleh nggak? Kalau kita masuk untuk beribadah, ya dilarang. Kita masuk untuk beribadah dengan ibadahnya mereka, nggak boleh. Hah? Namun beda halnya, kita masuk bukan untuk beribadah dengan ibadahnya mereka, maksudnya beribadah dengan agama mereka, bukan, tapi untuk kepentingan tertentu. Di dalam agama nggak dilarang. Dan ini terjadi oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab tatkala pembebasan, penaklukan Baitul Maqdis. Saat itu yang berkuasa di Baitul Maqdis adalah kaum Nasrani. Kunci-kunci Baitul Maqdis di tangan mereka dan diserahkan saat kemenangan itu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan Sayyidina Umar keliling melihat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Terus diajak juga, didampingi oleh pemimpin gereja saat itu, pemimpin Nasrani saat itu mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab ya untuk keliling, dan diantaranya itu masuk ke gereja mereka. Ada disebutkan. Nah, dan tatkala Sayyidina Umar lagi di dalam gereja mereka ya, masuk waktu sholat, kalau tidak salah waktu sholat asar itu waktu, maka saat itu digelarkan sejadah, dipersilahkan oleh pihak gereja kepada Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar menolak. Kenapa menolak? Apakah menolak sholat di situ? Enggak, bukan. Beliau menolak bukan karena alasan dilarang di dalam agama sholat di dalam situ, bukan. Tapi beliau menolak, beliau bilang, saya khawatir kalau saya sholat di sini, datang satu masa umat Islam akan merebut gereja kalian karena ini udah menjadi tempat sholatnya saya. Paham? Jadi beliau tidak sholat demi maslahahnya pihak gereja saat itu. Nggak sholat di situ, beliau pindah ke tempat lain, dan tempat itu sekarang jadi tempatnya Sayyidina Umar, dibangun masjid. Tapi gereja itu Sayyidina Umar tidak mau sholat itu demi kepentingan pihak gereja itu, supaya di satu masa nggak diklaim oleh umat Islam bahwa itu tempat sholatnya Umar hingga digusur tuh gereja. Ingat? Paham? Baik. Dari sini kita udah paham bagaimana ya orang yang mau masuk gereja untuk menyembah selain Allah ya dilarang. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain nggak dilarang, nggak dilarang sama sekali. Baik. Ada sedikit ingin saya sampaikan satu kisah ya. Ini mungkin kalau bicara hukum sama bahasan tadi udah selesai. Ini sedikit agak bukan melenceng sih, ada kaitannya juga. Kisah kakek saya Habib Salim bin Jendan.
Habib Salim dakwah di daerah Sulawesi sampai 3-4 tahun dia tetap di sana. Di antaranya masuk ke daerah Bunaken, dia dirikan masjid di situ dan seterusnya, masuk di daerah Sulawesi pelosoknya. Satu kali dia bikin, artinya masyarakat situ bikin acara besar, minta Habib Salim ceramah. Kebetulan di masjid agungnya, di masjid besarnya. Nah ini masjid bersebelahan sama gereja. Habib bicara di masjid, bicara tentang apa tahu? Sayyidatuna Maryam binti Imran, kisah kelahiran Nabi Isa sesuai versinya Al-Quran. Ya kita tahu kisahnya sangat indah sekali, ya kita tahu sangat indah sekali kisah kelahiran Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Usai acara, Habib keluar dari masjid. Begitu keluar, dihadang sama pihak gereja. Yang sama Habib semuanya udah pasang badan. Habib bilang, tenang, ntar dulu, ada apa nih, kita lihat dulu ada apa. Samperin sama Habib. Pihak gereja bilang sama Habib, Habib, tadi Habib bicara begini cerita. Iya, kenapa? Habib, kita dari pihak gereja pengen minta Habib bicara hal yang sama di gerejanya kita. Ini orang-orang kita nggak pernah dengar kisah kelahiran Maryam binti Imran, kelahirannya Isa sebagaimana yang Habib sampaikan. Besoknya dipikirin di acara di dalam gereja. Terus hidayat di tangan Allah. Tugas kita nyampein. Dia mau masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam, itu bukan hak kita. Tapi tugas kita, risalah yang benar sampai kepada mereka atas permintaan dari mereka. Apalagi yang mau kita masalahkan, ya kan? Makanya kita kembali kepada bahasan Syekhul Butik berapa hari yang lalu. Ingat gak di awal permulaan kita bilang syarat dalam berdakwah yang harus dipenuhi. Yang pertama, seorang dai punya Islam sejati. Sebab kita punya kaidah faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana seorang yang nggak punya Islam sejati terus dia mau ngasih, bagaimana? Itu satu. Yang kedua, syarat kedua, bahwasanya Islam sejati harus tersebar di barisan umat Islam, ya, secara merata. Dan yang ketiga, di dalam gerakan dakwah, seorang dai harus memahami betul hukum-hukum Allah di dalam yang berkaitan dengan dakwah, sehingga dia berdakwah bukan atas gerakan dakwah yang dia lakukan, bukan atas dorongan gairah semata, tapi juga dengan aturan hukum. Paham? Baik. Nah, kita kembali nih bahasan ini nih, ya. Banyakan orang ngelihat dai bicara di gereja atau masuk ke tempat peribadatan umat lain, ribut panas. Bentar dulu, gairah cakep ada di hati, tapi ini gairah juga mesti dekat dengan hukum. Lihat sebelum kita marah, kita benar gak marah di tempatnya, gitu. Hukum bagaimana, membolehkan atau tidak? Cari tahu. Kalau memang hukum tidak membolehkan, silahkan marah. Tapi kalau hukum membolehkan, ada dengan aturan-aturannya, apalagi yang mau kita ributin, gitu. Terkadang kita ribut kita sama kita karena dasar apa? Gairah yang gak didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam. Saya kira jelas. Sampai di sini cukup. Insyaallah bahasan tentang dorongan kasih sayang akan kita bahas dalam pertemuan kita yang besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli surah sulai syarah batina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surat al-Ladina an'amta 'alaihim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد